menti.com. Di sini saya mau coba nih menantang Bapak Ibu. Challenge-nya adalah menebak gambar. Nah, ini saya ingin tahu titik fokus Ibu, apakah sudah fokus ke sesi kedua. Nah, kira-kira di gambar ini, oh sudah ada yang masuk, ternyata lebih cepat. Oke, ini ada gambar apa? Maksudnya ya, nama gambar ini. Oke. Ini bentar. Oke, ada iga bakar. Oh, iga tulang gojek, 3 gambar pohon. Kemudian ada apa nih? Akar pohon. Kemudian ada apa lagi? Ada belum ya? Belum ada yang masuk. 3 gambar pohon. Iga bakar, ini banyak nih iga bakar. Berarti yang jawab iga bakar nih banyak sekali. Baik, Bapak Ibu. Jadi dari gambar ini sudah ya. Kita skip aja nggak apa-apa. Saya Ada jelaskan. satu lagi, Pak. Oh, satu lagi. Boleh, boleh. Iya, kita tebak-tebakan lagi satu lagi sebentar. Biar ini. Satu lagi, boleh. Baik, sebentar ya. Nah, ini gambar apa nih? Ayo, silakan Bapak Ibu. Ini ada gambar sate ya. Oke. Ternyata banyak yang jawab satu jalan ya. Oke, betul sekali ya. Satu jalan. Ada satu arah. Oke. Baik Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu masih fokus. Ya, betul sekali. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Kita tadi hanya intermezzo aja, explicating. Tujuannya ingin mengembalikan titik fokus Bapak Ibu untuk melihat sesi selanjutnya itu. Baik, terima kasih Bu Hilda sudah menampilkan itunya. Scan screen-nya, sekarang giliran saya untuk menampilkannya. Apakah tulisannya sudah terlihat slide saya, Bu Hilda? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Oke. Hari ini saya dipercaya untuk sharing mengenai SWOT analisis kreatifpreneur. Ini ada dua pembahasan, yaitu mengenai analisis SWOT-nya dan kreatifpreneur-nya. Oke. Sebelum saya mulai, ya, ini ada kriterianya dulu atau karakternya dulu seorang entrepreneur ini. Bapak Ibu tahu mengenai kreatifpreneur? Ya, saya rasa ada yang tahu ya, ada yang tahu, ada yang tidak. Banyak orang yang beranggapan bahwa kreatifpreneur ini memiliki karakteristiknya seperti apa ya, masih muda kah, atau gesit kah, gitu ya, atau berani kah, gitu. Nah, ini apakah ini sudah terbukti atau belum yang mengatakan seperti ini? Nah, ini akan kita bahas nantinya. Nah, sebelum membahas terlebih jauh mengenai karakteristik dari seorang kreatifpreneur, ya, kita harus tahu dulu nih penggabungan antara istilah kreatif dan entrepreneur. Nah, kalau yang pernah saya baca itu menurut kata Hunter, ini seorang kreatif coaching dari Denmark, dia mengatakan bahwa kreatifpreneur adalah seorang yang menjalankan bisnis kreatif gitu. Namun perlu diketahui bahwa menjalankan sebuah bisnis kreatif bukanlah hal yang mudah ya. Apalagi jika Bapak Ibu atau sobat PBG
baru pertama kali terjun di dunia bisnis. Nah itu. Kemudian mengapa seorang creativepreneur harus memiliki beberapa karakteristik? Ini yang saya tulis hanya 8 khusus untuk pengelola bisnisnya. Nah, apa saja kira-kira? Nah, saya mau kasih tantangan lagi satu lagi ini Bu Yuda nih. Saya mau kasih share ini dulu. Saya tutup dulu ininya. Bentar. Sudah Pak, sudah saya share link. Ya, sudah. Oke, terima kasih Bu Yuda. Nah, saya buka. Saya stop dulu. Bentar. Oke. Silakan Bapak Ibu, kira-kira apa saja yang ada di dalam karakteristik seorang creativepreneur? Coba saya minta bantuannya Bapak Ibu atau anak-anak untuk menuliskan di link yang sudah dibagikan oleh Bu Hilda di kolom chat kalau nggak salah. Ya, ada yang mengatakan kreatif, wah ya, supel, pantang menyerah, maju tak gentar, berani berimajinasi. Ya, ya, ya. Kemudian ada lagi inovatif, bagus nih. Pantang menyerah yang paling banyak nih. Pantang menyerah, kemudian takwa, jujur, tidak takut gagal. Luar biasa nih peserta hari ini ya. Sudah tahu sebenarnya, berarti ini benar-benar calon pengusaha ini. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuda. Ya Pak, sama-sama. Kita cukupkan karena sudah ketahuan berarti Bapak Ibu dan anak-anak ini sudah memiliki karakter seorang wirausaha ini yang andal nih. Nanti kita coba ya. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke slide saya. Oke. Baik, tadi sudah ditulis oleh Sobat PBG semuanya. Ada yang mengatakan berani berimajinasi, tidak takut salah, terus jujur. Oke, kita lihat satu-satu. Ya, yang pertama adalah ini sudah terlihat slide-nya ya. Ya, benar sekali. Yang pertama berani berimajinasi. Nah, ini kenapa berani berimajinasi? Karena karakter pertama ini seorang creativepreneur ini harus keberaniannya untuk terus berimajinasi, dituntut untuk berimajinasi, mulai dari imajinasi seorang creativepreneur bisa mulai dari untuk menciptakan hal yang baru ya. Karena pada dasarnya creativepreneur ini yang biasa ada contoh nih yang saya ingat waktu saya kecil sering nonton kartun nih. Itu ada namanya Walt Disney. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya, atau Sobat PBG, Walt Disney itu tokonya kira-kira apa nih? Walt Disney ini. Ini seperti apa ya? Donald Bebek ya, atau Mickey Mouse ya. Walt Disney itu ya. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya tokonya sudah nggak ada, tapi luar biasa karena dia punya imajinasi membuat karakter kartunya seperti itu. Jadi intinya ini untuk menciptakan hal yang baru, karena pada dasarnya setiap benda atau apapun bermula dari imajinasi. Jadi kalau Sobat PBG ingin membuat bisnis, coba kita pikirkan kira-kira apa yang bagus, yang diterima oleh masyarakat gitu. Apa yang aneh-aneh juga di masalah gitu ya. Nah, salah satunya itu imajinasi kita. Kemudian yang kedua itu adalah
punya jiwa kompetitif ya. Oke, jiwa kompetitif. Nah, seorang kreator ini harus punya karakter yang kompetitif. Jadi tidak takut dengan namanya kompetisi ya. Di luaran sana kita jangan takut ini ada pesaing baru kita kendor atau apa, itu tidak perlu seperti itu. Jadi kita harus punya jiwa yang bersaing lah, kompetisi. Nah itu penting sekali. Kalau Bapak Ibu atau sobat PBG atau anak-anak ingin melakukan bisnis, ya lakukan saja, nggak usah khawatir karena persaingan di sana lebih banyak, jangan. Kita tetap jalankan. Nah, jadi seperti itu. Intinya kita harus memiliki namanya semangat, ya, membuat semangat gitu dalam melakukan namanya inovasi untuk memajukan bisnis. Nah ini. Nah kemudian yang ketiga adalah berani resiko. Nah berani resiko ini namanya masanya inovasi ya, yang kita buat yang berhasil dengan namanya ekspektasi. Nah itu kita, jadi jangan khawatir yang terjadi mau berhasil atau tidak masalah ya, mau sesuai ekspektasi ataupun tidak jadi masalah, yang penting kita berani dulu mengambil resiko. Nah ini ciri orang, salah satunya adalah creative planner ya, berani menghadapi resiko kegagalan saat menjalankan bisnis. Saya pribadi sebenarnya sudah berapa kali gagal, tapi saya coba bangkit lagi dan bangkit lagi. Nah seperti itu. Nah itu sobat PBG berani mengambil resiko untuk melakukan tindakan sesuai dengan kehendak kita. Nah pasalnya berani mengambil resiko berarti melakukan namanya strategi yang sudah dipikirkan matang-matang. Nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kejujuran. Ya jujur. Yang tadi saya baca ada yang menulis jujur, nah itu penting sekali karena namanya seorang pengusaha kreatif pasti harus menghargai namanya karya sesama pengusaha lainnya dan tidak mencoba menyontek ataupun yang lainnya ya. Kita ketahui di luar sana banyak produk-produk yang mirip ya, seperti itu ya. Nah, kemudian menjadikan produk ini suatu bahan acuan atau inspirasi. Nah, yaitu tentu saja sah-sah saja kalau misalnya ada produk yang sama, ya itu kita membuat yang sama, mungkin di satu sisi ada yang berbedanya, itu nggak jadi masalah, karena sebagai kita acuan atau inspirasi kita. Akan tetapi kalau misalnya menirunya persis, mirip kayak karya orang lain, nah itu yang tidak bagusnya. Ya, jadi intinya kejujuran selalu diperlihatkan seorang creative planner. Ya, tentu membuat klien akan semakin senang, loyal dengan produk yang kita produksi pastinya gitu. Oke. Kemudian selanjutnya ini berani dikritik. Nah, berani dikritik saat kita berbisnis ya, tentunya pasti namanya ada kritikan ataupun saran dari orang lain, dari pelanggan kita ataupun yang lainnya gitu. Kalau misalnya kita bisnisnya kuliner, biasanya suka ada bahasa yang tidak enak, makanannya kurang inilah, itu tidak masalah. Itu sebagai kritikan masuk untuk kita perbaikan ke depannya. Nah, itu mengapa menjadi seorang kreator harus sukses ya, kita harus berani dikritik ya. Jadi tidak boleh takut untuk menerima kritikan. Ya. Ada sebuah buku Harvard Business Review, ini ada sebuah kritik itu adalah bisa menjadi inovasi yang paling kreatif dan dapat menginspirasi. Itu menurut Harvard Business Review. Nah ini jadi kalau misalnya kita dikritik oleh orang atau pelanggan, nah ini sebagai inovasi sebenarnya, atau untuk memacu kreatif kita, atau sebagai inspirasi kita. Nah, meskipun mendapatkan kritikan yang cukup pedas biasanya, kita tidak perlu berkecil hati dan menganggap bahwa orang lain membenci bisnis kita. Enggak seperti itu ya. Jadi anggap aja masukan aja sebenarnya. Ambil sisi positifnya aja dari kritikan tersebut sebagai inovasi yang lebih baik kita ke depannya ya. Tidak semua saran harus langsung diaplikasikan dalam bisnis. Misalnya ada yang ngasih masukan ini A, B, C dan seterusnya,
Artinya tidak, kita pilih yang mana yang terbaik gitu. Jadi sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan bisnis Bapak Ibu nantinya. Nah, itu gambarannya. Kemudian selanjutnya ini passion. Ini passion juga penting nih dalam bisnis yang harus kita tekuni ya. Nah, karakter yang seperti ini yang dimiliki oleh seorang creative planner adalah memiliki passion yang besar dengan bisnis yang ditekuninya. Ya kalau ini ya sulit ya, artinya sulit dibayangkan jika apa namanya seorang pengusaha, apalagi bidang kreatifnya jika tidak memiliki passion passion yang tinggi lah bisnisnya, tentu akan mudah putus asa biasanya. Gitu, mengalami sedikit hambatan di bisnisnya, kemudian dengan memiliki passion yang tinggi membuat creative planner tidak akan menjadi sekedar bisnis saja sebenarnya. Jadi bisa berdampak pada lingkungan ataupun dari dunia ataupun yang lainnya. Itu. Jadi intinya passion itu pun penting ya seperti itu. Oke, selanjutnya yang ke-7 dari 8 ini adalah tidak menyerah ya, tidak mudah menyerah. Jadi karakter paling dasar yang perlu dimiliki creative planner ini sifatnya harus gigih yang pasti dan tidak mudah menyerah. Biasanya misalnya kita melakukan penjualan, tiba-tiba penjualannya menurun atau apa ya, tidak perlu takut ya, tidak perlu menyerah ya, tetap gigih lah. Nah gitu. Kemudian namanya merintis, ya namanya merintis usaha memang sangat menantang biasanya, menantang pastinya memiliki banyak hambatan. Saya pun akui itu banyak hambatan gitu. Namun ya jika ingin sukses ya tentunya harus mampu bertahan, itu aja kuncinya di situ, bertahan untuk melawan hambatan-hambatan itu. Anggap aja itu batu kerikil lah gitu, nggak apa-apa. Yang menjadi pembeda ya artinya dengan seorang pekerja kantoran fungsi pasti berbeda dengan orang yang creative planner. Ya, kalau yang creative planner biasanya memiliki beban yang berat ya, karena harus menciptakan, memasarkan, kemudian produknya bagus atau tidak dan disukai atau tidak ya itu. Nah itu tantangan terberat bagi seorang creative planner. Ya, berbeda dengan yang bekerja sebagai pekerja tok saja, tapi tanpa memikirkan inovasi hal-hal yang lain. Nah itu intinya tidak perlu menyerah. Oke. Kemudian yang ke-8 yaitu jangan lupa bermimpi. Nah intinya jangan lupa bermimpi. Nah seorang creative planner harus berani bermimpi, ya punya impian atau punya cita-cita harapan. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya, tidak ada yang salah dengan memiliki mimpi. Jadi kalau anak-anak atau sobat PBG memiliki mimpi ya tidak salah gitu. Ya harapan karena pikiran yang positif akan memberi energi terbaik bagi bisnis kita. Jadi kalau kita punya mimpi itu ada aura positifnya. Ya, jadi ada harapan ingin berkembang ataupun maju. Nah, meskipun mimpinya sangat besar, biasanya kan kalau anak-anak kecil apa sih cita-citamu nak gitu kan, atau apa sih yang apa misalnya yang biasanya ada seperti itu, ingin jadi apalah nah itu nggak jadi masalah ya, itu kemungkinan besar itu akan menjadi inovasi dia atau ya menjadi nilai positif, aura positif pada dirinya gitu. Misalnya sobat PBG ingin menciptakan produk yang agak aneh-aneh, itu nggak jadi masalah gitu ya. Artinya kan kita punya mimpi, kita mau memiliki desain produk itu diawali dari sebuah mimpi atau keinginan gitu ya, dan itu bisa mencapainya. Jadi jangan hanya bermimpi saja. Ini kadang terbalik nih, kadang kita punya mimpi tapi tanpa mau berusaha gitu kan, nah itu juga terbalik juga, salah juga. Jadi kita boleh memiliki impian yang tinggi, tapi jangan lupa harus berusaha atau actionnya yang penting. Nah seperti itu. Jika ingin mewujudkan impian terbesar, maka ya kita harus bekerja keras pastinya untuk menghadapi rintangan-rintangan yang tadi. Nah itu beberapa karakteristik dari seorang creative planner yang sukses yang pastinya. Kalau misalnya sobat PBG memiliki beberapa sifat di sini, di antara 8 ini, saya pastikan sobat PBG ya
bisa maju untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses ya artinya. Yang penting dibutuhkan namanya kerja keras, kemudian komitmen, terus apa ya, banyak usaha agar berbisnis yang sukses gitu. Artinya kita apa ya, kita harus inovasi, terus kita ada relasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu penting. Baik, selanjutnya ini sudah kita lanjut. Nah pertanyaan adalah apa sih analisis SWOT itu? Nah tadi yang pertama untuk creative planner sudah. Sekarang yang kedua mengenai analisis SWOT. Saya rasa kalau analisis SWOT, apalagi yang pembimbing Bapak Ibu sudah hafal ini, udah hatam ini kalau menurut saya analisis SWOT. Nah, ini biasa kalau kita zaman kuliah, ini ada yang pernah menggunakan penelitian di sini. Nah, itu yang dipakai untuk namanya kuesioner ataupun angket untuk penelitian-penelitian. Tapi nggak jadi masalah, kita ngulang-ngulang aja. Ya untuk anak-anak biasanya sebenarnya belum sampai, tapi nggak apa-apa, kita coba. Ya. Oke, analisis SWOT ini adalah teknik namanya menganalisa, ya, teknik menganalisa keempat aspek. Ya. Ini karena 4 aspek penting dalam sebuah organisasi bisnis. Ya. Jadi dari hasil analisis SWOT ini dapat dimanfaatkan salah satunya untuk menyusun strategi, ya, pengembangan yang tepat di masa yang akan datang. Jadi Sobat PBG bisa bisa memprediksikan bisnis saya ini akan bertahan atau tidak sih sebenarnya. Nah, akan maju atau tidak sih. Nah, oleh karena itu dengan analisis SWOT ini bisa memberikan gambaran sebenarnya. Nah, seperti itu. Ya. Di analisis SWOT ini kita ada 2 aspek sebenarnya, yaitu aspek internal dan aspek eksternal, ya. Yang dikatakan aspek internal ini salah satunya yaitu strength, ya, strength yaitu kekuatan, weakness, kelemahan. Kalau yang eksternalnya opportunities, peluang, dan threat, ancamannya. Jadi dari faktor ini kita sudah bisa membedakan nih, ya. Kalau dimaksud dari sisi aspek yang berasal dari dalam atau dari perusahaan Anda sendiri, perusahaan Bapak sendiri, atau usaha Bapak Ibu sendiri atau anak-anak, yang dikatakan internal ini misalnya adalah performa karyawan, misalnya gitu. Kemudian lokasi, kondisi kantor fisik, atau kondisi perusahaannya atau bagaimana. Kemudian elemen lainnya juga ada, artinya yang ada di dalam perusahaan kita, artinya internal ini masih kita bisa ubah gitu, dan kita ubah dengan sendiri. Berbeda dengan faktor eksternal. Kalau yang faktor eksternal itu dari luar, ya. Nah, ini konteksnya di SWOT ini segala aspek yang tidak bisa dikendalikan pastinya. Kalau eksternal ini eksternal agak berbeda. Tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan kita sendiri. Di antaranya faktor eksternal itu misalnya regulasi masalah pemerintah setempat, biasanya seperti ada peraturan-aturan daerah misalnya, itu kita tidak bisa mengubahnya. Kemudian ada kondisi namanya ekonomi global, terus kemudian ada perilaku konsumen yang berubah gitu trennya. Nah, itu pun faktor eksternal. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lihat, kita akan coba buka satu-satu mengenai SWOT ini atau SWOT ini. Oke. Nah, dari SWOT S yang pertama, ini strength, ini kita yang tadi saya sampaikan adalah ini poinnya adalah internal, ya, poin internal dari perusahaan, ya, artinya ini adalah kelebihan internal atau kelebihan perusahaan kita. Nah, jadi bagaimana kondisi kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi, ya, organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat pada saat ini, ya, ataupun masa yang akan datang. Ya, jadi ini adalah kekuatan kita, kekuatan perusahaan kita atau kekuatan usaha kita. Nanti Sobat PBG
bisa menganalisa nih kekuatan saya itu apa aja sih, saya mau bikin usaha itu kekuatannya di mana gitu. Ini akan menjadi bahan pertanyaan pada diri masing-masing ya, yang misalnya sobat PBG ingin menciptakan suatu produk, misalnya produk apalah gitu misalnya. Apakah itu mau kuliner, makanan atau apa, bebas-bebas saja. Atau mau jasa pun boleh, bebas. Itu harus ditanya dulu pada diri kita selaku kita seorang pengusaha. Nah, kelebihannya apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh perusahaan kita atau organisasi kita, itu yang terpenting. Tanyakan dulu pada diri kita. Ya. Kemudian perusahaan organisasi yang apa namanya ini, keunikan. Nah, ini keunikannya apa sih yang dimiliki oleh perusahaan kita, atau produknya apa sih yang membuat unik, itu apa sih? Nah, itu harus ditelaah dulu sebagai kekuatan internal kita gitu. Kemudian menyebabkan perusahaan kita bisa penjualannya lebih banyak itu kenapa sih? Gitu. Ya, alasannya konsumen itu membeli produk kita itu apa? Nah, itu jadi pertanyaan juga. Kemudian yang dirasakan konsumen dari dari produk kita hanya apa? Nah, itu perlu kita kita analisa sebagai kekuatan internal kita. Jadi semacam kayak keunggulan bisnisnya apa dibandingkan dengan kompetitor yang lain ya. Kemudian alasan konsumen atau customer memilih produk kita apa. Nah, itu adalah kekuatan internal kita ya. Kemudian Bapak Ibu sobat PBG punya karyawan atau punya tim mitranya dengan SDM yang bagus, kemudian keterampilannya, punya relasi banyak, itu salah satu kekuatan usaha di dalam kita ya. Kemudian apalagi misalnya timnya yang efektif dan lain, dan kompetitif dibandingkan pesaing yang lainnya, itu pun termasuk kekuatan kita. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ya, proses bisnisnya yang efektif, tim yang efektif, aset pada SDM kita, aset fisik lain ya, seperti peralatannya, teknologinya gitu. Nah, itu didata semuanya. Apa yang kita miliki di dalam usaha kita itu perlu didata dan dikaji. Nah, itu seperti kita analisa. Itu adalah salah satu kekuatan yang perlu kita tulis ya dalam penelitian. Oke, selanjutnya yang kedua, weakness. Weakness ini masih di dalam perusahaan kita ya, tapi ini sifatnya negatif ya. Ini kelemahannya, pengelemahan yang ada di dalam perusahaan kita atau usaha kita. Nah, ini. Jadi faktor negatif yang mengurangi kekuatan ya Bapak Ibu. Nah, ini perlu ditingkatkan yang weakness-nya ini. Jadi kita sudah sadar sendiri gitu. Oh, ternyata usaha saya itu memiliki kelemahan. Nah, itu harus ditindaklanjuti. Ya, perlu ditingkatkan menjadi lebih kompetitif lagi ya. Kelemahannya apa saja sebenarnya? Nah, itu. Jadi bisa dianalisa dari kelemahan produk, bisnisnya, terus timnya. Oh, tim saya nggak solid nih, nggak kompak nih. Nah, itu dianalisa harus bagaimana. Kemudian nggak efektif nih pekerjaannya, orangnya timnya banyak, ada 5 orang, tapi yang kerja cuma 2 orang nih, nggak efektif. Nah, itu dianalisa juga, itu adalah kelemahan internal kita gitu ya. Jadi yang situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan jadi yang dimiliki oleh perusahaan ataupun organisasi. Nah, ini akan memberi pengaruh negatif pastinya di masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, itu apa yang perlu kita tingkatkan dalam usaha kita ini. Kemudian yang perlu dihindari apa faktor yang menyebabkan penjualan kita menurun, apa itu jadi pertanyaan. Kemudian pesaingnya bagaimana gitu kan. Nah, itu pun sama. Nah, seperti itu. Jadi yang diprioritaskan artinya untuk diperbaiki lah di kelemahan ini. Nah, itu penting sekali. Kemudian kompetitor apa yang tidak dimiliki kompetitor lain itu. Kemudian kalau misal kita punya sertifikasi itu dilengkapi biasanya. Kalau kita punya jual produk makanan ataupun minuman harus ada sertifikasinya. Misalnya Badan POM-nya gitu, atau halalnya atau apanya, itu akan menjadi
daya tarik juga. Jadi tadinya kita belum punya, kalau belum punya kan berarti itu adalah kekurangan kita, kelemahan kita. Nah, itu harus kita tingkatkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini opportunity, artinya ini peluang. Ya, peluang ini kondisinya merupakan peluang ya, atau kesempatan di luar perusahaan. Nah, ini di luar, jadi eksternal. Nah, tapi ini cenderungnya berkontribusi untuk kita bisa sukses. Nah, seperti itu. Jadi kesempatan apa yang kita dapat di luaran sana. Jadi seperti itu. Apalagi zaman pandemi ini, sekarang lagi peluangnya, kalau yang lain mungkin bisa gulung tikar perusahaan, tapi ada perusahaan atau pebisnis dia membuka mindsetnya ini adalah salah satu peluang. Makanya sekarang ini zamannya bisnisnya menggunakan digital gitu. Nah, ini cepat sekali, bahkan logistik aja terus berkembang, jadi nambah-nambah. Nah, itu. Nah, ini salah satu peluang karena sekarang pakai digital gitu. Terus trennya apa ini? Ya, itu. Jadi ini kesempatan. Jadi orang pebisnis itu tidak melihat masalah, tapi dia melihat adalah peluangnya. Ya, gitu. Jadi kondisi market yang berkembang di luar sana. Kemudian yang tadi Bu Hilda sampaikan Pak Imam ya. Ini adalah peluang gitu, benar. Yang Bu Hilda sampaikan adalah itu peluang. Jadi ada event apapun yang kita promosi gitu, itu boleh, nggak ada masalah. Atau kita bikin stand atau apa sebagai sponsorship atau apa, itu juga itu peluang juga. Salah satunya seperti itu. Ya, perubahan peraturan yang mengurus sektor positif teknologi dan mendukung. Jadi intinya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ini dari SWOT yang huruf T itu adalah ancaman atau threat ya. Threat ini masih eksternal ya, kondisi eksternal ini mungkin atau ini pasti akan dihadapi ya. Bukan mungkin lagi, ini pasti dihadapi oleh perusahaan biasanya atau organisasi. Ini biasanya yang menghambat laju perkembangan, namanya perkembangan perusahaan. Ini pasti ada hal-hal seperti ini. Ibaratnya kayak batu-batu kerikilnya itu pasti ada, nggak mungkin tidak. Ini tinggal kita yang analisanya. Jadi sebuah ancaman ini akan bagaimana caranya menjadi peluang gitu. Nah, gambarannya yang perlu dianalisa adalah potensialnya, maksudnya pangsa pasarnya, terus pemasoknya. Kadang bahan baku gitu, perubahan perilaku konsumen yang tadinya konsumen dulu zaman saya tahun 2000-an saya memiliki warnet dulu. Nah, warnet itu ramai sekali gitu. Tapi sekarang udah berkurang. Nah, itu ada perubahan perilaku konsumen karena rata-rata masyarakat sudah menggunakan gadget atau menggunakan Android. Nah, itu udah bisa. Nah, jadi ada perubahan-perubahan. Kemudian ancaman selanjutnya kondisi alam juga sama, misalnya gempa bumi ataupun apa, atau kebakaran tempat usaha kita, itu pun termasuk salah satu ancaman yang tidak bisa kita hindari. Kemudian ada peraturan pemerintah dan sebagainya. Ya. Jadi gambarannya seperti itu, Sobat PBG ya. Jadi faktor yang ada yang SWOT. Saya ambil manfaatnya dari SWOT ini, ada beberapa poin manfaatnya. Ya, yang pertama saya kasih garis kuning saja. Jadi sebagai arahan. Dia manfaatnya apa sih ini? Arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian apalagi ya, yaitu bisa membantu atau melihat berbagai sisi ya, artinya yang terabaikan, yang tadinya kita tidak sadari, ternyata itu akan bermanfaat gitu. Nah, itu ya. Jadi yang kita sadari itu bermanfaat. Oke. Kemudian sebagai alat untuk minimalisir kelemahan ataupun kekurangan sehingga menekan dampak dari ancaman. Nah, ini manfaat yang yang kita dapatkan kalau misalnya kita menggunakan analisis SWOT. Jadi saya ingatkan lagi,
Jadi kita ada dua faktor, yaitu faktor internal perusahaan, faktor eksternal perusahaan. Itu ya. Perusahaan memiliki namanya di internal itu namanya memiliki nilai value yang kuat, pasti itu ya. Terus kemudian perusahaan memiliki visi, ya, didukung dari latar belakang keilmuan teman-teman kita banyak sekali. Kemudian dari internal itu sendiri kita bisa produksi apa aja, kapasitasnya, terus dan lain sebagainya. Nah, itu gambarannya. Oke, selanjutnya saya kasih gambaran karena waktu saya ngajak, saya lebih banyak coba untuk menganalisa di proses penyusunannya. Nah, penyusunannya. Nanti Sobat PBG, nanti sebelum proposal itu nanti dicantumkan analisis SWOT-nya, ya, analisis SWOT-nya dicantumkan. Yang bagaimana cara proses menyusun analisis SWOT ini? Yang tadi di awal-awal sering dikatakan namanya brainstorming, ya. Jadi Sobat PBG, curahkan semua info yang terkait mengenai aspek, ya, baik aspek internal perusahaan ataupun aspek eksternalnya. Ya, internalnya yang tadi, ya, kekuatannya bagaimana, tulis aja semua sebanyak-banyaknya, jangan dipilih dulu, tapi ditulis yang sebanyak-banyaknya. Misalnya usahanya, misalnya usaha cilok misalnya, mungkin ada ya usaha cilok ya. Nah, usaha cilok tulis, curahkan apa saja yang ada mengenai usaha cilok itu dari sisi ditulis aja. Jadi kita analisa semuanya, baik sisi negatif positif ditulis aja. Oke, curahkan semuanya, jangan dibatasin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah semuanya muncul, ya, kita selektif, katanya kita seleksi, kita editing. Yang sekian banyak analisa-analisa itu kita editing. Kemudian setelah dipilih yang banyak itu, kemudian kita pilih, kita buang yang tidak relevan, ya, gitu. Kemudian kadang kalau dalam edit biasanya suka suka muncul ide baru. Nah, itu boleh diperbaharui. Nah, itu biasanya dalam pengeditan, oh ini kayaknya perlu nih, gitu. Kemudian organizing, artinya setting yang diprioritaskan. Ya, pastikan setiap info sesuai dalam kelompok aspek masing-masing, ya. Kemudian dia atur susunan sesuai ide kita, ya, dengan tingkat keutamaan, ya. Kemudian di drafting, susun dalam tabel. Nah, nanti saya mau coba kasih bentuk tabel-tabelnya, nanti kita akan coba. Filenya nanti akan saya berikan. Ini ada contoh pengelompokan template-nya, ya, pembagian antara internal dan eksternal, gambaran seperti ini, ya. Jadi ini negatifnya, ya. Nah, ini yang bagusnya sebelah kiri. Jadi strength dan opportunities itu positif, yang weakness dan threat-nya negatif. Nah, ini gambaran template-nya seperti ini. Kemudian saya mau contohkan contoh kasus. Contoh kasus ya, misalnya gini. Bapak Ibu atau Sobat PBG sering main Facebook, ya. Main Facebook itu biasanya ada yang ingin berkenalan saja, atau ada juga yang berjualan gitu di Facebook itu, di marketplace-nya itu, ya. Nah, itu bisa. Tapi saya contoh kasus mengenai pemilik Facebook-nya, Mark Zuckerberg. Nah, ini orangnya seperti ini, ya. Ini berapa tahun yang lalu, gambar fotonya seperti ini. Nah, namanya Mark Zuckerberg, ya, sebelum ada Facebook lah intinya. Ya, seperti itu. Nah, ini orangnya. Kemudian dia ini seorang remaja memiliki ketertarikan dengan namanya komputer, ya. Atau dia seorang programmer. Kemudian remaja ini sebenarnya putus sekolah, dia sempat kuliah, tapi dia nggak lanjut. Nah, ini kemudian
sehingga dia terkenal sekarang ini. Setelah adanya Facebook dia jadi terkenal gitu. Sama kayak halnya Sobat PBG, jika Sobat PBG mempunyai kelemahan pada diri kita, siapa kita dari keluarga biasa saja atau dari pelosok atau apa, nggak usah khawatir gitu. Banyak orang yang sukses dari orang-orang yang terbawah justru gitu. Nah itu ya sama halnya contoh misalnya Mark Zuckerberg ini, dia tidak kuliah waktu itu, ya dia sempat kuliah tapi tidak lanjut. Tapi yang sekarang ternyata dia jadi seorang yang terkenal. Nah seperti itu. Ya, ini gambarannya. Kemudian dia sebagai CEO ya di jajaran sosial Facebook. Nah, kita coba kupas. Sekarang ini jadi miliardernya. Kalau kita bikin yang tadi, template yang tadi, kita bagi dua kelompok, kelompok internal dan kelompok eksternal. Ya, kalau kekuatan dari Facebook ini adalah si Max-nya ini pada saat usia 14 tahun dia sudah menciptakan namanya message program ya. Terus diberi nama Juknet. Nah, ya. Kemudian ada ide inovatif yang lainnya ya, seperti pembuatan game, terus FastMesh, dan sekarang berubah menjadi namanya Facebook. Ini adalah kekuatan internal dia. Kemudian kelemahannya si Max-nya ini dia tidak memiliki gelar pendidikan, dia bahkan Max Zuckerberg ini hanya sampai SMA itu. Terus kemudian kursus, ini kelemahannya. Jadi Bapak Ibu atau Sobat PBG, kalau seandainya pun hanya sampai lulusan SMA, SMK ataupun SMP, tapi kalau kita pengen usaha serius ya bisa dijalankan, atau dari zaman sekolah jadi dari SMP sudah dirintis usahanya, itu lebih bagus juga gitu. Nah, jadi usaha bisa berkembang tidak melihat latar belakang pendidikan kita dari mana, tidak gitu. Yang penting 8 karakteristik itu yang kita miliki, itu aja. Ini faktor eksternalnya, opportunity, fakta bahwa sosial media pendahulunya ternyata banyak ya. Kemudian target pasarnya juga para internetnya banyak juga. Sosial media banyak dengan dan Friendster juga dulu ada, terus Second Life juga ada. Nah itu jadi, tapi kenapa kok boomingnya dengan Facebook, walaupun dulu sebelum Facebook sudah ada kayak gitu. Nah itu gambaran. Jadi Bapak Ibu atau Sobat PBG jangan berpikir saya mau bikin usaha ternyata sudah ada sama orang lain duluan, nggak jadi masalah, karena sudah dicontohkan oleh Facebook ini. Sebelum ada Facebook sudah ada yang lainnya gitu. Misalnya Bapak Ibu pengen mau bikin cilok misalnya, cilok sudah banyak di luar sana, tapi karena ada kemasan yang menarik, terus rasa yang berbeda, nah itu jadi masalah walaupun modelnya sama. Nah seperti itu. Jadi intinya agar analisis SWOT ini berjalan efektif, seorang pendiri atau pemimpin kasarnya gitu ya, selaku pengusaha ini perlu namanya terlibat langsung. Jadi ada perusahaan ataupun pebisnis, dia kalau mau membuka usaha atau bisnis, si ownernya itu nggak terlibat langsung, justru ini akan menjadi bahaya. Jadi harus terlibat langsung dan tidak bisa didelegasikan oleh orang lain. Jadi Sobat PBG kalau mau bikin usaha belum stabil, jangan diserahkan ke orang lain. Justru kita lakukan dulu, kita harus menguasainya dulu sebelum diserahkan ke orang lain atau didelegasikan ke orang lain. Nah, kemudian sudut pandangnya itu harus ditambah. Jadi tidak dari diri kita sendiri, justru kita minta sudut pandang dari orang lain, dari teman tentang bisnis Anda, terus akuntan Anda, misalnya tanya aja semuanya teman-temannya, kemudian dari keluarga misalnya atau apa, bisa minta pendapatnya. Jadi perlu diingat sesuatu itu harus terus berubah ya. Jadi namanya kita strategi ya, mengatur strategi. Nah,
Jadi mulai dari unswot ini tidak boleh lama-lama Bapak Ibu atau Sobat PBG. Jadi kalau mau menganalisa itu ranknya itu sekitar 6 bulan, paling lama itu 12 bulan. Itu harus dievaluasi terus karena selalu berubah gitu. Oke. Contoh kasus lain ini lembaga kursus ya Ainsam. Oke. Nama usahanya misalnya Ainsam Course. Ya, jenis usahanya dia bimbel atau bahasa Inggris ya, tempat kursus bahasa Inggris misalnya. Masih konvensional ya. Terus lokasinya misalnya di Cilamaya, ini rumah pribadi misalnya. Kemudian kondisi umumnya si kursus ini sudah berjalan 5 tahun yang lalu sudah berjalan. Cuma dia ingin ekspansi atau mengembangkan usahanya di daerah Kerawang, di pusat kota. Nah, kalau kita pilah atau kita buka pembagian internal dan eksternalnya seperti ini. Misalnya faktor internalnya, kekuatannya dia sudah pengalaman, artinya sudah 5 tahun dia sudah berjalan. Kemudian pangsa pasarnya dengan anak-anak sekolah, gitu dari usaha anak-anak lah gitu kan, itu dan itu biasanya pesertanya sampai 3 tahun kursusnya di situ, itu banyak lama. Kemudian memiliki staf berpengalaman, rata-rata 70% stafnya itu pengajarnya itu pendidikannya S2 misalnya, ini contoh saja. Kemudian dia memiliki hubungan baik dengan beberapa sekolah, relasinya ada, jadi sekolah dan kampus itu ada. Nah, ini salah satu kekuatan kita. Kemudian ada staf administrasi yang loyal, efektif, nah seperti itu. Kemudian ada terus materinya dia terupdate, ada tarif kursus yang cukup bersaing. Nah, ini pun bisa. Jadi kita penting namanya relasi juga. Ini salah satu kekuatan, memiliki hubungan baik dengan orang lain. Apalagi Bapak Ibu memiliki bisnis, tadi Pak Imam itu kalau nggak salah bisnis madu, bisnis air mineral gitu ya, air isi ulang. Itu pun bisa kita sebar relasinya di sekolah yang tempat kita ngajar, ngambil airnya di kita, itu pun bisa gitu ya, kita kerjasama sama relasi sama sekolah. Nah itu, dan kita bisa sebar informasinya ke yang lain, itu pun bisa. Nah, kemudian faktor weakness-nya, kelemahannya, ini modal usahanya terbatas. Untuk pengembangan usahanya belum memiliki badan usaha resmi atau LKP, lembaga kursus profesi ya. Nah, ini belum ada izin. Nah, ini kelemahan-kelemahan ini harus kita tutupin segera mungkin. Kemudian ruang dan fasilitas kursusnya terbatas karena masih rumahan, ya, jadi lokasinya kecil gitu. Ada rekanan saya juga punya bimbel di rumah, ya kondisinya kayak gitu. Ya, sama nggak apa-apa. Ini adalah kelemahan kita, weakness. Belum memiliki software, ya artinya untuk pendataan anak-anaknya dan lain sebagainya. Belum memiliki staf ahli. Nah, ini termasuk kelemahan, tapi ini akan kita tutupin seiring waktu, kita satu-satu kita rapikan kelemahan-kelemahan ini. Kemudian ada faktor eksternal, artinya peluang opportunity-nya. Ini kebutuhan cenderung masyarakat menggunakan bahasa Inggris sekarang ini. Sekarang lagi ngetren-ngetrennya juga ini, bahkan yang online pun ada. Kemudian ada tawaran untuk sewa misal tempat. Ya, karena kursus kita sudah maju di rumah, ada yang melirik pengen apa gitu misalnya, membantu kerjasama atau apa, itu pun bisa. Bahkan kita jalan-jalan di kota Kerawang misalnya ada tempat sewa yang kosong, itu pun bisa untuk buka usaha di sana gitu. Kalau ada modalnya seperti itu. Kalau belum ada ya kita di rumah dulu. Kemudian ada tawaran bank. Ini kalau tawaran bank itu pilihan yang terakhir lah, artinya kalau misalnya dari modal kita nggak ada, ya, ini yang terakhir, pilihan bank gitu. Karena tidak semudah kita dapat pinjaman dari bank, pasti ada syarat-syarat tertentu. Ya. Terus ini ada ancamannya, yang pasti di sekolah kita itu full day. Kalau sebelum masa pandemi itu 5 hari masuk dari pagi sampai sore,
kemungkinan kursusnya di hari Sabtu Minggu gitu. Nah, itu dengan adanya full day ini sehingga nggak ada yang kursus siang gitu. Jadi mengurangi, ini salah satu ancaman di bisnis lembaga kursus. Oke. Kemudian ada lagi ancaman yang lain, itu ada kursusnya online, ada juga. Jadi ada bahasa Inggris, kursusnya online ada juga. Ini salah satu ancaman kita. Kemudian ada pesaing dengan modalnya lebih besar pastinya. Terus kemudian tarif kursusnya juga lebih relatif murah gitu. Nah, ini juga jadi ancaman kita untuk membuka usaha tersebut. Ya. Kemudian harga sewa tempat kursus tinggi. Kita mau nyewa tempat, lokasi, ruko atau apa, karena biayanya tinggi, jadinya ini sebagai ancaman kita. Jadi nggak jadi kita nyewanya. Kemudian jika pindah lokasi karena kita punya pelanggan lama, ya, kalau seandainya kita pindah ya itu pun akan menjadi ancaman. Yang terpenting ini, kalau apapun rencana kita, kalau tanpa action itu tidak akan jadi apa-apa, mubazir. Jadi action plan itu. Yang pertama permodalan. Bapak Ibu kalau ingin membuka bisnis, kalau tidak ada dana, Ibu cari investor atau dapat pinjaman. Kalau pinjaman dari bank itu tahap selanjutnya ya. Mungkin cari investor. Nah, di kegiatan lomba ini itu ada pendanaan. Nanti bagi peserta yang lolos itu akan dikasih dana dari investor, ya, pinjaman dana dari investor. Nah, ini kesempatan. Jadi Bapak Ibu Sobat PBG dan anak-anak, jika punya ide atau gagasan yang ingin buka usaha, proposalnya disampaikan saja semenarik mungkin sehingga investor membacanya senang dan tertarik. Jika tertarik itu dana akan diberikan. Nah, seperti itu. Itu salah satunya. Ya. Kemudian ada pertimbangan untuk mencari lokasi. Jadi lokasi pun penting, ya, dicari kira-kira yang mana yang terbaik, ya, lokasinya. Kemudian pemasaran. Ini tanpa pemasaran, tanpa iklan, tanpa promosi, produk kita tidak dikenal oleh orang lain. Jadi penting untuk memasarkan. Bapak Ibu atau Sobat PBG bisa dipasarkan melalui media sosial. Biasanya sekarang ini zamannya main Instagram, main Facebook, atau Twitter, ataupun hal yang lainnya, itu penting sekali. Atau kita bisa bikin status WhatsApp juga, atau Instastory atau apa, itu akan dilirik oleh teman-teman kita. Teman-teman kita ada berapa karakter orang yang ingin tahu, pengennya ingin tahu, jadi melihat gitu. Nah, itu jadi lihat status-status, awalnya pengen lihat saja. Nah, seperti itu, ada seperti itu. Nah, ini kesempatan peluang bagi kita yang seperti itu untuk memberikan iklan promosi. Ya, artinya promosinya aktif. Bisa, kalau kita tadi buka lembaga kursus, kita bisa presentasikan ke guru-guru atau ke teman-teman kita atau ke siswa kita untuk kursus tambahan atau apa. Kemudian kalau kita bisa promosinya, bisa ada diskonnya dan lain sebagainya. Kemudian grand openingnya berkesan. Nah, kemudian ada pengembangan usaha, membuka tidak hanya konvensional yang di tempat, tapi ada tambahan zaman sekarang digital, jadi kursusnya bisa melalui online. Jadi Bapak Ibu bisa buka seperti itu. Kemudian SDM-nya pastinya harus didukung, membeli kalau misalnya sudah banyak, sudah berkembang pesertanya, itu butuh namanya ya komputer lah untuk mendata-data siswa dan lain sebagainya. Kemudian merekrut pemasaran, ini kita kontrak saja orang pemasaran ataupun marketingnya untuk promosi. Jadi dia spesialis untuk pemasaran, mengiklankan semua. Tanpa ada pemasaran, produk kita tidak terkenal gitu. Terus terpenting juga kita bisa merekrut sebagai seorang IT yang promosi di media sosial dan sebagainya. Nah, itu action plan-nya yang perlu kita lakukan pada saat kita mau bikin usaha. Jadi hanya ide saja tanpa melakukan, tanpa ini pun tidak berjalan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu mengenai, nah ini masalah formulasi grand strategi. Saya mau
mau kasih template nanti saya kasih filenya. Jadi kita bagi 4 kuadran. Nah, yang kuadran apa namanya ini? Yang pertama ini kuadran 1 itu sifatnya dia agresif. Nah, ini kita posisinya di mana gitu. Nah, nanti sobat PBG akan mengetahui dengan sendiri kalau kita menganalisinya. Nanti akan saya tunjukkan cara menganalisinya, cara menghitung-hitungannya. Oke. Ya, saya jelaskan dulu. Ya, di kuadran pertama ini seandainya kita posisi di kuadran ini adalah positif ketemu positif, artinya strength dan opportunity. Ya, ini kuadran pertama ini sifatnya agresif. Jadi strateginya dia nyerang terus. Kalau perang mah dia perang terus, berkembang. Jadi dia memungkinkan terus melakukan kegiatan dan memperbesar usahanya. Nah, ini kalau di kuadran yang pertama. Terus dia inovasi, terus berkembang. Ini yang paling bagus nih. Jadi positif ketemu positif. Jadi strength dan opportunity. Nah, seperti itu. Kemudian yang di kuadran kedua ini diversifikasi. Nah, ini permasalahannya ada strength-nya adalah positif, trade-nya adalah negatif. Seandainya Sobat PBG posisinya ada di kuadran kedua, nah ini meskipun menghadapi ancaman, nah ini karena ada ancamannya di T-nya ini, trade-nya itu ancaman, namun masih memiliki kekuatan. Nah, itu S-nya kekuatan. Jadi ada kekuatan internal yang bisa mengubah strategi itu sendiri. Jadi harus mengatur strateginya. Nah, kalau yang di itu. Oke, kemudian jadi diversifikasi ini harus ada pembeda antara produk kita dengan orang lain. Nah, itu penting sekali. Jadi kalau produknya sama, nanti nggak ada keunikannya gitu ya. Jadi kondisikan kita cukup matang di kuadran kedua itu untuk menghadapi ancaman ya. Jadi perlu namanya diversifikasi strategi. Ya, jadi strateginya harus diubah gitu. Kalau misalnya produknya sama, ya kita sama nggak jadi masalah, tapi kita harus ada pembedanya apa gitu. Nah, seperti itu di kuadran kedua. Nah, kalau di kuadran ketiga ini negatif, weakness-nya negatif, opportunity-nya positif. Nah, ini usahanya sebaiknya kita mengubah strategi ya, karena dikhawatirkan strategi yang lama yang sudah diterapkan akan sulit menangkap peluang. Jadi gitu. Jadi kita putar balik gitu, turn around. Nah itu. Jadi kita putar balik, kita atur strateginya gitu. Khawatir yang strategi yang lama sudah kadaluarsa dan kita atur lagi. Nah, yang keempat ini defensif. Ya, ini negatif ketemu negatif, weakness dan trade-nya. Nah, ini organisasi ini disarankan nih. Ini dia sifatnya karakternya ini dia bertahan hidup lah. Jadi survival gitu. Jadi bertahan aja. Jadi disarankan untuk menggunakan strateginya bertahan sambil terus membenah diri, ya, memperbaiki diri, menata kinerja, kemudian meningkatkan kompetensi SDM, sehingga kondisi perusahaan atau usaha semakin tidak semakin jatuh gitu. Kadang stagnan gitu, artinya ada usaha yang jalan di tempat aja atau itu kuadrannya ya seperti itu. Nah, jadi harus ada perubahan lagi. Nah, kalau dia masih kuat ya terus bertahan. Kalau nggak kuat dia langsung gulung tikar. Biasanya seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini saya mau tampilkan Bapak Ibu. Misalnya gini, saya stop share dulu bentar. Oke, ini ada tabel, ada tabel internal dan eksternal. Kita simulasikan. Saya stop bentar. Saya share lagi. Ini saya buka file Excel-nya.
nanti Sobat PBG nanti dianalisa semua yang ada di di analisis SWOT itu. SW-nya apa, OT-nya itu apa, nanti dianalisa masing-masing. Saya kasih gambaran yang sederhana, ini gambaran sederhana. Ya, kita ingin menentukan metriknya, ya. Misalnya gini, ini ada sebuah ini faktor strategis itu artinya faktor-faktor yang akan kita prioritaskan, kita analisa. Nah, ini faktor strategis. Nah, faktor strategis ini hanya 3 penilaiannya, 1, 2, 3, yang artinya yang harus signifikan, tingkat signifikannya. Oke, misalnya gini gambarannya. Jadi misalnya aspeknya apa ya? Misalnya Bapak Ibu ingin buka usaha, suasana ruangannya bagaimana gitu. Ya. Sama kayak halnya misalnya gini gambarannya. Kalau kita kalau saya ke puncak, ke Bogor, kan dingin tuh Bu, Bapak Ibu ya. Itu kalau saya nyewa hotel, itu kadang AC itu nggak dipakai gitu. Jadi bermanfaatnya tidak digunakan. Nah, jadi artinya suasana ruangannya kalau di puncak gunung ditambah adanya AC, AC-nya justru nggak berguna. Jadi bobotnya adalah nilainya kecil. Ya, itu. Kalau misalnya di Kerawang karena kondisinya panas, AC itu penting juga dipakai karena kondisinya panas. Jadi gambaran seperti itu. Jadi di sini ada kolom namanya bobot, ya. Ini bobot ini artinya ini tingkat kepentingan. Kepentingannya seberapa besar gitu. Nah, tadi saya kasih gambaran mengenai AC. Nah, kalau yang kolomnya yang rating ini mengenai nilai, ya, nilai pemeriksaan, ya, nilai pemeriksaan. Ya, oke. Jadi gambaran seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan contohnya mengenai AC gitu. Jadi seberapa bobotnya kalau misalnya di Kerawang pasti dibutuhkan, ya, dan bobotnya pasti tinggi karena suhunya di Kerawang itu sangat panas. Jadi butuh namanya pendingin. Nah, kalau di puncak ya justru akan menjadi rendah kalau pakai AC. Nah, gitu. Ya. Kemudian skor ini artinya perkalian antara bobot dan rating. Oke, kita coba saya masukin angka, misalnya gini, apa ya contohnya ya, aspek internalnya. Misalnya kita ranknya ini saya sudah bikinkan suasana ruangan misalnya saya kasih angka 3 misalnya. Oke. Kemudian misalnya gini, kita ini untuk tingkat ininya bebas ya. Artinya Bapak Ibu mau nilai dari 1 sampai 9 atau 1 sampai 5 silakan, jadi masalah. Ya. Ini data ini sebenarnya bagusnya kita pakai kuesioner ya, tapi ini kita singkat aja dulu ya sebagai gambaran. Ya. Oke, kita coba misalnya pelayanannya kita kasih misalnya 2 lah misalnya. Harganya misalnya berapa ya? Harganya boleh 2 misalnya. Nah, ini strength ini adalah kondisi positif ya, positif. Nah, negatifnya, kelemahannya misalnya lokasinya mana ya, lokasinya agak kurang misalnya 3 lah. Oke, boleh lokasinya. Kemudian rasa masakannya misalnya 3 juga. Variasi makanannya misalnya 1. Nah, totalnya ini jadi 14.
ini kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan, ini menjadi 14. Ya. Nah, untuk bobot ini kan kita bikin, ini tingkat signifikan ini tergantung penilaian kita ya, atau penilaian kalau yang internal dari kita, atau kita bisa minta bantuan orang lain untuk perkiraan pesaing kita di luar itu bagaimana, atau kondisi perusahaan kita bagaimana. Ini ranknya untuk signifikan itu 3, 1, 2, 3, ya, biar mudah. Ya. Kalau kita bisa ngambil titik tengahnya di angka 2. Artinya gini, kalau 1 itu signifikan, ya, kalau 2 itu cukup signifikan, kalau saya artikan kayak gitu. Yang 3 ini sangat signifikan. Artinya gini, AC itu akan bermanfaat dalam ruangan daerahnya daerah panas. Pasti dikasih angka 3 signifikannya. Nah, gitu. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, untuk bobot ini harus 100%. Atau 1% jumlahnya. Contoh, misalnya ini sama dengan suasana ruangan dibagi total, ya, dibagi ini, hasilnya 0,21. Nah, terus yang di bawahnya pelayanan sama, harga sama, lokasi sama, dan lain sebagainya sama. Ini dihitung, kita copy aja, yang ini diabsolutkan pakai F4, bisa diabsolutkan. Nah, kita copy ke sini. Nah, dia harus 1. Jadi kalau 1 berarti rasional, ya. Berarti rasionya benar, ya. 1 itu anggap aja 100. Nah, kemudian kemudian untuk ini rank yang rating ini seberapa penting nilainya, ya. Misalnya untuk rating ini, jadi 1 sampai 5 atau 1 sampai 4 juga boleh, bebas, ya. Artinya kalau misalnya kita pakai 5, berarti titik tengahnya di angka 3. Kalau kita pakai 4, berarti titik ini tengahnya di angka 2,5. Nah, seperti itu. Oke, kita coba misalnya 1 sampai 5, ini kita kasih suasananya misalnya 3. Oke. Oke, kemudian ini misalnya pelayanannya 4. Nah, ini skor ini adalah perkalian antara bobot dan rating. Ya, bobot dan rating, skornya seperti ini. Kemudian misalnya ini 2, kemudian ini untuk signifikan posisi weakness, saya ingatkan itu namanya di bawah 3, ya. Ya, di bawah 3 karena kita ambil tengah-tengah ini. Jadi kalau di bawah 3 berarti 2,9 itu namanya weakness, ya. Kalau 3 ke atas sampai 5 itu namanya positive strength, ya, seperti itu. Oke. Ini kita kasih gambarannya. Karena ini lokasinya di weakness, ini saya kasih nilai misalnya 2. Oh, kemudian ini 2,5 boleh rasa makanannya. Kemudian variasi makanannya misalnya nggak ada variasi lah, misalnya 1 misalnya. Nah, ini dapat skor di total hasilnya 2,6. Nah, 2,6 itu posisinya di mana? Nah, kita kembali kepada ini. Nah, kita kembali pada ini 2,6. Oke, bentar. Nah, 2,6 ini akan berpengaruh ke sini. Bentar. Nah, kembali ke sini. Nah, ini ada posisi kita ada di mana? 2,6 itu anggap aja ini 1, 2,
Ini kan 3 nih, 3 garis. Berarti kita di tengah-tengah nih. Berarti posisinya di grow. Grow itu berkembang, ya, pertumbuhan. Ya. Jadi kalau posisinya 26 berarti kita posisinya di sini. Bagus. Ya. Jadi ini di kuadran satunya perkembangan. Kalau yang stabil ini ya posisinya ya apa namanya stabil lah gitu ya. Tidak bisa dilengkapi dengan ini peluang. Nah, yang terbawah ini yang tadi saya sampaikan ini survival, artinya dia hanya bisa bertahan saja. Kalau yang diversifikasi ini, yang kuadran 2 ini, kita harus cari yang beda di antara yang sudah ada gitu. Nah, itu gambarannya. Nah, satu lagi sama seperti ini, saya stop dulu. Satu lagi belum. Yang tadi kan ini SW. SW itu adanya di 2,6. Kalau yang kanan ini positif, yang ke kiri negatif. Kalau yang ke atas itu opportunity itu positif, ke bawah adalah negatif. Nah, itu gambarnya. Tadi kita sudah dapat antara SW dan SW ya, artinya 2,6. Nah, bagaimana nilai dengan O dan T? Nah, O dan T itu sama gambarannya. Nah, O dan T sama. Ini contoh. Misalnya saya ambil data yang ini. Nah, misalnya lokasi kita itu kasih bobot, misalnya dekat mall, mungkin rame, dekat kantor Pemda, ya misalnya, atau apa. Kemudian pesaingnya misalnya boleh bobotnya sama, perkaliannya ini dibagi ini, ya, oke, di enter. Ini kita absolutkan, ya. Nah, kita copy aja. Yang penting ini bobot itu harus 100%, 100% atau 1%, boleh, ya. Oke. Ini data-data ini tergantung sobat PBG, ya mau apa, misalnya lokasinya di mana, apa atau di mana kayak gitu. Ya, terus pesaingnya banyak apa tidak. Kalau misalnya banyak, ya kasih nilai signifikannya lebih tinggi. Kalau misalnya pesaingnya sedikit, ya dikasih sedikit. Nah, kalau ratingnya tadi ya 1 sampai 5, kalau di bawah kalau trade itu berarti 2,9 ya paling tingginya. Misalnya ini contoh dekat mall, misalnya 4 misalnya. Ini dekat kantor 5 misalnya. Ini 2,5, ini 2 misalnya. Nah, ini gambarannya misalnya. Oke, jadi total skor 3,35, posisinya di mana itu di opportunity. Artinya ini peluangnya besar karena kita posisinya dekat mall dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dikasih kecil, posisinya ini kecil, itu akan kecil juga pasti. Pesaingnya 1 misalnya akan kecil juga. Oke. Oke. Nah, ini gambarannya. Seperti itu ya, Sobat PBG. Jadi posisinya ini 3,5, ini 2,6. Nah, ini harus kita ini kan. Kita kembali ke ini. Pak Sarif, mohon maaf, waktunya sudah habis, Pak. Oh, sudah. Ya, sudah. Karena mau ada tanya jawab kan sedikit nanti. Oh, oke. Bentar. Ini saya belum selesai sampai sini. Nah, saya kasih simpulan aja terakhir ya. Terakhir berapa menit dulu, Bu. Saya ngambil kesimpulan. Sebenarnya ini produk sama, ya contoh produk yang dikemas, kemudian kita desain pakai kemasan kayak gini pun lebih bagus. Jadi orang tertarik, ini ada jasa ide dan lain sebagainya. Marketing plan, analisis keuangan dan karena waktunya habis, saya kasih kesimpulan terakhir. Ya, oke. Kesimpulannya gini, lakukan brainstorming yang efektif, ya, dan mendapatkan informasi yang akurat dari jejaring, ya.
Kemudian jika analisis SWOT-nya selesai, segera susun rencana strategi atau action plan, itu penting. Jadi kita punya analisa tanpa dilakukan, tanpa ditindaklanjuti pun percuma. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah utamakan melihat kekuatan Anda. Jadi jangan melihat kelemahan kita gitu. Kita kalau kita pesimis selalu memikirkan kekurangan kita, kelemahan kita, susah untuk melakukan, untuk berjalan susah. Jadi lihat aja yang kelebihan kitanya. Ya, itu penting. Tentukan batas waktu, ya. Action plan itu dibatasin, artinya jangan menunda-nunda, lakukan dan lakukan. Nah, seperti itu. Kemudian evaluasi secara berkala, ya. Nah, itu saja Bu Ajepa. Terima kasih karena waktu. Jadi saya ada beberapa yang tidak saya sampaikan, mohon maaf. Oke, silakan kita diskusi saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarif, Bapak dan Ibu. Apa yang disampaikan oleh narasumber kita sangat rinci dan sistematis sekali ya, sehingga sangat mudah untuk dipahami. Nah, mumpung kita masih ada waktu 10 menit lagi, mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan untuk 2 orang. Silahkan. Pak Sarif sambil menunggu penanya yang akan langsung bertanya, ini ada di chat ya yang bertanya dari Pak Imam lagi. Nah, ini Pak Imam bertanya lagi nih Pak. Izin bertanya Pak, bagaimana trik and triknya mencari investor yang mau membantu permodalan unit usaha kita? Dan adakah contoh proposalnya? Seperti itu Pak Sarif, silakan. Ya. Terima kasih Pak Imam, ini luar biasa Pak Imam aktif. Saya rasa Pak Imam juga lebih tahu sebenarnya. Jadi ini pengalaman pribadi Pak Imam, ya punten. Ya, saya melakukan bisnis itu dari zaman sekolah gitu. Dulu saya kebanyakan di bidang IT gitu. Nah, saya dapat dulu itu saya nggak terlalu suka namanya minjam-minjam. Jadi saya melakukan apa adanya, seadanya. Yang penting kita kejujuran dan pelayanan gitu. Saya usahanya kecil dulu itu, kayak rumahan aja lah, rumahan aja. Kemudian saya melayani, terutama melayani servisnya itu loh yang terpenting. Orang itu senang, terus dia akan terus melakukan pelayanan-pelayanan. Sama kalau saya gambarkan kondisi Pak Imam kan tadi menyampaikan air minum Pak Imam. Itu pun bagus, tapi trik saya kalau seandainya saya di posisi Pak Imam air minum, aku akan lakukan pelayanan misalnya galonnya diservis, dicuci, dibersihkan sebelum diisi misalnya. Kemudian kita ajak ngobrol dan bicara. Kalau yang belinya menggunakan kendaraan, kita parkirkan misalnya, ataupun lain sebagainya. Kemudian kita bisa memberikan harga yang diskon, terus kita akan memberikan member card-nya, kartu. Kalau kita misalnya beli sekian dapat ini, gitu. Itu pun salah satu pelayanan. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk menarik investor untuk di usaha kita? Nah, untuk investor itu yang pertama dulu saya pernah dapat juga dari orang-orang Jepang juga sama. Nah, itu dia melihat saya apa adanya. Jadi saya orang itu apa adanya dan saya punya gagasan ide banyak. Dan dia dia minta ke saya apa sih keunikan yang saya tawarkan saya seperti ini. Dan saya tidak melihat saya mau dapat berapa, saya mau untung berapa, tidak. Yang saya lihat adalah saya harus melakukan yang terbaik dari menunjukkan yang terbaiknya terlebih dulu. Dan saya tidak main curang ataupun tidak main apa gitu. Yang penting bisnis yang saya lakukan harus benar-benar berjalan sesuai yang rencana, karena namanya investor itu tidak mau rugi. Ya, tidak ada kata rugi, namanya kita investasi gitu, nggak mau rugi lah. Nah, kita selaku pengolah atau direktur ya harus meyakinkan ini perusahaan harus berjalan dengan baik. Kita tunjukkan produk kita dulu. Orang investor itu akan melihat kinerja kitanya dulu. Kalau kitanya bagus dan pelayanannya bagus, terus marketnya jelas, pasti investor akan datang.
Saya rasa seperti itu, Pak. Nah, gitu. Sama seperti gini, endorse. Saya rasa teman-teman di sini ada yang melakukan endorse, misalnya endorse dia di followernya banyak, di Instagramnya banyak. Saya rasa di antara Bapak Ibu ada yang dapat endorse. Kenapa? Karena followernya banyak. Karena si investor, si pelaku pengusaha atau si pemodal, dia melihat apa namanya, ini peluang. Kalau saya investasikan ke dia, saya akan maju banyak. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, yang penting kita lakukan dulu yang terbaik sih. Karakter tadi salah satunya kejujuran. Lakukan seperti itu. Mungkin itu Pak Imam. Pak Sarif, sedikit lagi untuk contoh proposal, apakah ada? Tadi Pak Imam juga mempertanyakan. Kalau proposal sebenarnya apa namanya? Jangan terlalu muluk-muluk, karena seorang investor nggak mau terlalu panjang-panjang. Dia harus apa adanya, detail dan singkat gitu. Dia kalau misal kita bikin proposal banyak bertele-tele, saya pribadi bacanya males gitu. Tapi singkat mungkin, tujuannya apa, harapan apa, marketnya di mana, terus modalnya berapa, break even pointnya kapan, kemudian misalnya cash flow-nya bagaimana gitu. Itu saja sebenarnya. Intinya si orang investor itu akan menanyakan BEP-nya itu kapan sih gitu. Nah, biasanya seperti itu. Yang penting kita bisa meyakinkan. Makanya dalam perlombaan ini nantinya penting sekali para peserta lomba menganalisa keuangannya termasuk BEP-nya. Itu penting. Break even point-nya harus jelas gitu. Dan yang kita keluarkan anggarannya itu harus jelas juga, gitu. Ya, terutama kejujuran sih, terutama jujur. Kalau kita diawali dari kejujuran, insya Allah kesananya akan lebih mudah sih, walaupun itu berat. Itu gambarnya. Kalau proposalnya ada, banyak sekali, banyak proposal-proposal kayak gitu di luaran sana, gitu. Yang penting kata kuncinya jangan detail saja, singkat tapi detail gitu, langsung ke poinnya saja. Kalau menurut saya seperti itu, Pak, untuk pembuatan proposalnya. Baik Bapak dan Ibu dan para siswa, kalau ada yang mau ditanyakan langsung, silakan untuk raise hand. Nah, sepertinya udah paham sepertinya ya Pak Sarif ya? Ya. Atau masih mikir-mikir apa yang mau ditanyakan? Silakan. Peserta lomba nanti jangan lupa analisanya detail ya, serapi mungkin analisanya. Jadi analisis SWOT itu bisa menggunakan metode kuantitatif, bisa menggunakan kualitatif. Nah, kalau yang menggunakan kualitatif itu kita bisa bertanya ke pihak-pihak lain, kita bisa menyambungkan, bisa dideskripsikan. Itu kalau kita melakukan kualitatif. Tapi kalau kita menggunakan kuantitatif, itu berarti kita harus menggunakan kuesioner ataupun ada angka-angka di situnya. Yang tadi saya contohkan adalah hitungan rumusnya seperti itu. Jadi akan terlihatan posisi kita adanya di mana. Apakah posisi yang terbawah, yang berbahaya, atau posisi yang berkembang, nah seperti itu. Nah, si investor itu akan melihat di situ, oh ternyata kalau saya menginvestasikan uang saya, karena si pelaku usaha tersebut posisinya di dalam grow, dalam pengembangan gitu. Berbeda dengan kondisi di bagian bawah gitu. Nah, negatif ke negatif. Itu kalau yang negatif posisi survival yang hanya bisa bertahan saja, si orang investor itu nggak mau menginvestasikan karena rawan resiko gitu. Nah, seperti gambarannya. Jadi di dalam proposal itu harus jelas analisisnya, bisa menggunakan deskriptif, kualitatif ataupun yang kuantitatif menggunakan metrik yang tadi, metrik ataupun diagram SWOT. Nah, kayak gitu. Gitu Bu Aji. Terima kasih Pak Sarif sudah lebih memperkuat lagi ya apa yang tadi Pak Sarif sampaikan. Waktu kita tinggal 1 menit, Pak Sarif di chat masih ada 2 pertanyaan, tapi sepertinya mungkin ini Pak Sarif jawab saja nanti ya di grup ya, karena yang ditanyakan yang pertama itu yang belum terjawab ya,
bagaimana membentuk sebuah tim yang solid dalam wirausaha dari Bapak Fahrullah Fahrul. Nah, kemudian satu lagi dari Bapak Muhammad Rizky, ini metode pembelajaran aplikatif untuk siswa seperti apa mengingat PPKM dan pandemi. Nah, jadi untuk dua ini saya rasa mungkin Pak Sarif berkenan untuk menjawab di dalam grup saja. Baik Bapak dan Ibu, tanpa terasa waktu kita sudah berada di penghujung waktu, jadi sudah jam 11. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber akan bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ai dan tim yang hadir sampai acara ini selesai. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu, para siswa peserta workshop pada hari kedua ini yang sudah mengikuti dengan sangat tertib, dengan sangat serius dari awal sampai akhir. Saya sebagai moderator pada hari ini mohon maaf atas semua kekurangan yang ada. Sampai bertemu besok, tetap semangat dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Mohon izin pamit ya Bapak dan Ibu. Perdenis pilih. Harus ingat satu hal Tuan Ramji, atas kemurahan dewa kami memiliki semuanya. Assalamualaikum uangmu. Assalamualaikum. Perdenis pilih G dong. Malah dibuka coba dong. Ya, assalamualaikum ya Pak. Salam. Ya, bagaimana? Kebetulan ini ada Kang Dea wartawan. Untuk meliput ini Bu Haji, barangkali Bu Haji ada file-file tentang prestasi apa saja yang sudah didapat selama pandemi dari sekolah kita Bu Haji, barangkali ada yang juara FLSN. Berarti itu kesiswaan ke Pak Ardi, Pak Rahmat yang mendokumentasikan semuanya ya. Barangkali Bu Haji ada yang diingat, barangkali sekilas gitu. Yang terakhir kemarin kan yang pencak silat ya, kemudian yang Midori juara ya tingkat dari satu tingkat kabupaten kan kemarin. Terus ada beberapa sih, cuman lupa ya. Mungkin nanti menyusul kali karena harus dikoordinasikan dulu dengan kesiswaan. Karena bidangnya nama anak-anaknya paham. Ada Fatan untuk bidang film cerita pendek tingkat nasional ya, juara favorit. Fatan dulu kelas 7A, sekarang udah kelas 8A. Dulu sekarang 8A. Sekarang 8A. Film cerita pendek short film. Ya, short movie. Saya juga
biar favorit ya. Terus itu yang saya bimbing, jadi saya ingat. Terus yang lainnya Midori juara apa kemarin ya, saya lupa ya. Ini ke hapus yang di grup saya juga. Dulu Midori juara apa sih, favorit apa gitu. Terus ada juga yang juara poster pembuatan apa video pembuatan sosialisasi apa ya yang dulu diajar gitu ya. Juara 2.